Football Universe. Ada nggak pemain yang merupakan gabungan Lionel Messi dan Ronaldo? Jawabannya ada. Pemain ini memiliki bakat alami kaki kiri super seperti Lionel Messi. Sementara itu, dia juga memiliki mental juara dan kedisiplinan sepak bola tingkat tinggi layaknya Ronaldo. Sir Alex Ferguson menjulukinya malaikat agung di lapangan hijau. Dan oleh FIFA namanya diabadikan sebagai penghargaan pencetak gol terbaik dunia. Dia adalah Ferenc Puskás. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi rekan-rekan yang senang bermain game tapi dapat cuan, silahkan tonton video berikut. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Back with a bang. Miroslav Pjanic draws you. Jacko, wow! Untuk link, silahkan diklik di kolom deskripsi. Menceritakan pemain yang satu ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena terlalu banyak memori indah di sepak bola yang pernah legenda ini torehkan. Tetapi kami akan coba merangkum bagian-bagian terbaik dalam karirnya saja. Nama aslinya adalah Ferenc Puskás, dan pemain ini lebih dikenal dengan nama Ferenc Puskás. Lahir pada 1 April 1927 di kota Budapest, Hungaria. Ibunya adalah seorang penjahit, dan ayahnya adalah seorang pelatih sepak bola di klub amatir bernama Kispes. Sejak kecil, Puskás sudah sangat tertarik dengan sepak bola yang dikenalkan ayahnya. Dia selalu berlatih bersama sang ayah, dan pada saat usianya yang ke-13 tahun, dia bergabung bersama klub yang dilatih sang ayah, yaitu Kispes Junior. Bakat alami Puskás sangat menonjol, dan bahkan dia menjadi role model bagi rekan-rekannya dalam menggiring bola. Kaki kirinya sangat lengket dengan bola, dan sepakannya juga sangat keras. Jika kita membayangkan seperti gayanya Lionel Messi. Tim Kispes Junior tampil sangat menawan dalam setiap pertandingannya karena permainan indah Puskás. Kegemilangannya di tim junior membuahkan hasil saat dirinya mampu menembus tim senior di usianya yang menginjak 16 tahun. Waktu itu, klub Kispes ini beralih kepemilikan dari swasta menjadi kepemilikan di bawah Departemen Pertahanan Hungaria, sehingga nama Kispes diganti menjadi Budapest Honvéd, yang dikenal sebagai klub milik militer Hungaria. Puskás pun masuk jadi militer Hungaria, dan diberikan pangkat mayor, dan mendapat julukan The Galloping Mayor. Di Budapest Honvéd, Puskás menjadi tulang punggung utama, serta mesin gol mereka. Bersama sahabat dekatnya Zoltán Csibor dan Sándor Kostic, mereka sukses meraih prestasi tertinggi untuk Budapest Honvéd. Gelar juara Liga Hungaria mereka raih sebanyak 5 kali, dengan Puskás mampu mencatatkan dirinya sebagai top skor Liga sebanyak 4 kali. Karena prestasi yang menawan bersama Budapest Honvéd, maka pada tahun 1945, Puskás sudah dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional Hungaria. Di tim nasional Hungaria, Puskás menjadi pemain paling dominan di dalam maupun di luar lapangan. Tampil sebanyak 83 kali
Puskás mampu mencetak 84 gol untuk Hungaria. Selain itu, saat Hungaria 2 kali mengalahkan tim terbaik dunia, Inggris, di Game of the Century dengan menang 3-6 dan 7-1, semuanya karena kontribusi Puskás. Kala Hungaria meraih medali emas Olimpiade 1952, itu juga karena Puskás. Bahkan seandainya Puskás dalam kondisi fit di laga final, bukan tidak mungkin Hungaria juga akan membawa pulang gelar Piala Dunia 1954. Yang menarik, puji-pujian itu ternyata belum mampu menggambarkan kehebatan Puskás secara utuh. Puskás sebetulnya tidak hanya mempengaruhi permainan Hungaria lewat kualitasnya sebagai seorang pesepak bola, melainkan juga lewat kepemimpinan yang nyaris tiada duanya. Rogan Taylor dalam Puskás on Puskás, The Life and Times of Footballing Legend, mengkisahkan bahwa Puskás adalah sosok pemimpin sejak remaja. Saat segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginannya, demi kebaikan tim, dia akan menyampaikan pendapatnya secara belak-belakan. Bahkan dia langsung melakukan kebiasaan itu ketika melakukan debut profesional bersama Budapest Honvéd. Kala itu suara Puskás seringkali terdengar paling keras di atas lapangan. Entah saat dia memberikan instruksi atau melemparkan kritik kepada rekan-rekannya, yang bahkan usianya jauh lebih senior daripada dirinya. Pada mulainya, kebiasaan Puskás tersebut memang membuat jengkel rekan-rekannya. Namun setelah terbiasa, rekan-rekannya sadar bahwa Puskás melakukan itu semua demi meraih kemenangan. Karenanya saat Puskás juga terbiasa mengabaikan instruksi dari pelatihnya untuk kemudian menyampaikan apa yang ada di kepalanya, rekan-rekannya tak pernah ragu untuk selalu mempercayainya. Dia bukan hanya pemain dan kapten yang dahsyat, tapi juga seorang playing coach, kata Nandor Hidegkuti, tandem Puskás di lini depan Hungaria. Dia dapat melihat segalanya, menanamkan tingkat kedisiplinan ke dalam tim, dan mampu melakukan analisis di tengah-tengah pertandingan. Sedikit instruksi dari Puskás dapat menyelesaikan setiap masalah kami di lapangan. Dari sanalah Puskás kemudian dinilai sebagai salah satu kapten terbaik yang pernah ada di dunia olahraga. Tercatat saat Puskás menjadi kapten Hungaria dari tahun 1950 sampai 1955, anak asuh Gustav Seebeck tersebut hanya kalah 2 kali dalam 53 pertandingan. Mereka mampu mencetak 222 gol dan hanya kebobolan sebanyak 59 kali, di mana rata-rata gol mereka mencapai 4,2 kali dalam setiap pertandingan. Tim yang dipimpin Puskás ini menurut hitung-hitungan memiliki ELO rating paling tinggi di sepak bola yang bertahan selama 60 tahun. Pengaruh Puskás di tim nasional Hungaria sangat besar, sehingga sepeninggalan Puskás, timnas Hungaria ternyata tak pernah sama lagi sampai detik ini. The Mighty Magyar perlahan pudar di telan zaman. Puskás memutuskan meninggalkan negaranya bersamaan dengan revolusi Hungaria pada tahun 1956. Dia yang saat itu sedang melakukan tur mancanegara bersama timnya Budapest Honvéd memilih tak pulang. Bersama Budapest, dia kemudian melanjutkan tur dari Spanyol ke Italia, lalu ke Portugal. Setelah itu Puskás berbuat lebih nekat. Dia meninggalkan Budapest dan mencari klub baru di Italia. Sayangnya keputusan Puskás tersebut bertentangan dengan peraturan UEFA. Puskás dianggap tak menghormati kontraknya bersama Budapest dan mendapatkan larangan bertanding selama 2 tahun. Pada masa-masa itu karir Puskás nyaris tamat. Dia beberapa kali ditolak oleh beberapa klub Eropa sebab mereka tak mau mengambil resiko dengan mengontrak seorang pemain yang tidak bermain dalam jangka waktu yang lama. Pertimbangan lainnya, saat bebas dari hukuman, Puskás juga telah berusia 31 tahun, umur yang tak lagi muda untuk seorang pesepak bola. Puskás kemudian lantas pasrah dengan keadaan. Dia menjalani hidup layaknya orang biasa dan membiarkan lemak menyelimuti tubuhnya. Tetapi pada satu ketika terjadi hal yang Puskás tak pernah duga sebelumnya. Presiden Real Madrid, Santiago Bernabéu,
tiba-tiba datang membawa tawaran sebesar $100.000 Amerika agar Puskás mau bermain di Real Madrid. Puskás semula tak percaya dengan tawaran tersebut, tapi Bernabeu akhirnya berhasil meyakinkan sang pemain. "Aku terlalu gemuk. Aku benar-benar tidak akan bisa lagi bermain," kata Puskás kepada Bernabeu. "Aku seukuran balon raksasa, lihatlah. Aku setidaknya kelebihan 18 kilo. Bernabeu kemudian menjawab dengan enteng bahwa itu adalah masalah Puskás, bukan masalahnya. Setelah itu, saat pelatih Real Madrid, Luis Caniglia, juga mempertanyakan keputusan Bernabeu, sang bos hanya mengatakan, "Buat dia kembali bugar." Di momen ini, Puskás yang telah berusia di atas 30 tahun ini kemudian menunjukkan mental juaranya, sama seperti Cristiano Ronaldo, dengan melakukan diet makan tingkat tinggi serta kembali berlatih pagi, siang, malam. Setiap hari secara konsisten, meski matahari bulan Agustus sangat menyengat, Puskás mampu melahap setiap menu latihan. Hasil latihan itu ternyata mujarab. Tidak hanya berat badannya yang kembali seperti sedia kala, skillnya juga kembali terasah. Bersama Alfredo Di Stefano, Puskás akhirnya mampu mengembalikan kedikdayaan Real Madrid di Spanyol dan Eropa. Puskás selalu mencetak lebih dari 20 gol pada 6 musim pertamanya bersama Real Madrid, dan dia menjadi top skor Liga Spanyol sebanyak 4 kali. Dalam 39 kali penampilannya di Piala Champions Eropa, dia juga mampu mencetak gol sebanyak 35 kali. Selain itu, selama 8 musim berseragam Real Madrid, jumlah piala yang dipersembahkan Puskás juga tidak sedikit. 5 gelar Liga Spanyol, 3 gelar Piala Champions, 1 gelar Piala Spanyol, dan 1 gelar Piala Interkontinental. Dari sekian banyak penampilan hebatnya saat berseragam Real Madrid, salah satu yang paling dikenang ialah saat Madrid membabat Frankfurt dengan skor 7-3 di final Piala Champions tahun 1960. Dalam pertandingan yang berlangsung di Hampden Park, Skotlandia itu, Madrid bermain luar biasa, sampai-sampai mendapatkan pujian banyak orang. Sir Alex Ferguson muda yang saat itu menonton dari tribun menyebut pertandingan tersebut sebagai salah satu pertandingan terbaik sepanjang hidupnya. Dan dia sangat senang bisa melihat sang malaikat agung, Puskás, melakukan magisnya di lapangan. Pada tahun 1962, Puskás kemudian dinaturalisasi menjadi warga negara Spanyol. Hal ini membuatnya dapat tampil bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia tahun 1962, di mana dia dimainkan sebanyak 3 kali. Orang-orang Spanyol memberikan julukan kepadanya Chanochito Purn, yang berarti si meriam dahsyat. Pada tahun 1963, Puskás memutuskan untuk pensiun dari sepak bola dan beralih profesi menjadi seorang pelatih. Selama 27 tahun, Puskás melatih, dan pada 17 November 2006, Puskás mengembuskan nafas terakhir di kota kelahirannya, Budapest. Sebagai penghargaan atas kontribusinya di sepak bola dunia, pada tahun 2009, FIFA kemudian memperkenalkan FIFA Puskás Award, yang merupakan penghargaan kepada pemain-pemain dunia yang mencetak gol paling indah. Meskipun kini dia telah tiada, tetapi dunia akan selalu mengenang seorang pemain dengan bakat kaki kiri alami, serta memiliki leadership dan kedisiplinan yang tinggi dalam diri Ferenc Puskás. Dia adalah legenda sepak bola sejati.